Nama saya Leonika Sari Nyoto Budi Utomo, biasanya dipanggil Leo, yang saat ini menjabat sebagai CEO dari Riblat. Riblat sendiri adalah sebuah aplikasi yang membantu masyarakat untuk rutin donor darah, karena ini adalah sebuah misi, yaitu misi yang dimana kita ingin tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang meninggal karena tidak ada stok darah. Jadi permasalahannya ini adalah sebenarnya permasalahan klasik di negeri ini, bahwa Indonesia itu selalu mengalami kekurangan darah minimal 1 juta setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2013 mencapai 2,4 juta. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak masyarakat yang akhirnya mengalami resiko, bahkan dampaknya kematian. Tapi akhirnya kita menggali lebih dalam gitu kan. Kenapa sih kok yang donor sedikit gitu kan? Karena kita tahu bahwa kalau kurang stoknya berarti kan yang donor harus lebih banyak. Dan akhirnya kita menemukan 2 poin utama kenapa tidak banyak yang donor darah dan yang udah donor darah pun gak rutin. Ternyata ada 2 poin permasalahan. Masyarakat ini punya kesibukan yang beragam. Ada yang karyawan, ya kan, punya jam kerja, ada yang mahasiswa, masih sekolah, masih kuliah. Nah, akhirnya mereka tidak sempat ke PMI langsung untuk donor darah langsung. Nah, akhirnya kita sajikan solusi di mana Anda itu tidak perlu donor langsung di PMI, bisa di mana aja. Mau di mall bisa, di kampus bisa, di tempat kerja juga bisa, di sekolah bisa, di masjid, wihara, dan tempat-tempat umum lainnya. Setelah kita kasih solusi seperti itu, permasalahan kedua muncul nih. Event donor darah orang banyak yang tahu dan banyak yang datang, tapi banyak juga yang ditolak. Kurang fit waktu mau donor darah. Akibatnya waktu tes kesehatan, tes hemoglobin, tes tekanan darah itu banyak yang nggak lolos karena tidurnya kurang, makan nggak teratur, paginya mau donor tapi belum sarapan, yaitu akibatnya ditolak. Statistiknya menunjukkan bahwa rata-rata event donor darah itu sukses rate-nya cuma 40-50%. Jadi kalau ada 100 orang datang, yang donor itu cuma 40 atau 50 orang. Gitu. Nah, di sini akhirnya kami mencoba gimana caranya meningkatkan success rate-nya tersebut. Fitur utama Riblat sendiri adalah dia menampilkan semua event donor darah ya, yang ada di tempat umum semuanya, dan diadakan di mana dan kapan. Kemudian setelah orang tahu eventnya, kita kasih reminder melalui SMS. Gitu. Jadi kapan harus tidurnya ya kan, kapan harus sarapan gitu. Pasti kita ingin memastikan bahwa orang-orang itu akan fit sebelum dan sampai sesudah donor darah. Gitu. Nah, kemudian yang lebih menariknya lagi, karena kita tahu bahwa statistiknya 30% lebih pendonor darah itu adalah usia produktif, umur 20 sampai 40 tahun. Nah, di sini mereka adalah orang-orang dengan karakteristik Gen Y. Gen Y ini adalah karakteristik di mana orang-orang tuh suka dengan yang namanya acknowledgement. Acknowledgement ini artinya adalah penghargaan gitu. Jadi bayangin kalau misalnya donor darah bisa di-share di Facebook, Twitter gitu kan, banyak yang nge-like gitu kan, banyak yang nge-follow, banyak yang nge-retweet, pasti seneng banget. Akhirnya kita ciptakan sistem gamification di mana orang itu setelah donor darah terus dapat poin. Nah, poinnya ini bisa ditunjukin gitu kan ke orang-orang, saya habis donor darah dapat poin segini. Dan gak hanya itu, poinnya itu bisa ditukarkan dengan reward. Saat ini kita bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya, misalnya kemarin kita kerjasama dengan Bukalapak. Jadi yang donor dapat voucher Bukalapak, voucher belanja. Nah, kemudian juga yang anak muda kan suka musik nih. Nah, misalnya di Surabaya lagi ngehits acara konser Jazz Traffic. Gitu. Kita kasih diskon tiket Jazz Traffic gitu kan bagi membernya Riblat. Karena ide kami yang ingin menyelesaikan permasalahan donor darah di Indonesia ini, dulunya saya sempat diundang oleh Massachusetts Institute of Technology alias MIT, yaitu salah satu kampus terbaik di dunia. Waktu itu saya diundang setelah mengalami seleksi dari 54.000 lebih peserta seluruh dunia, dipilihlah 50 orang dan salah satunya saya, dan akhirnya saya menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia dan bahkan jadi peserta yang paling muda pada saat itu. Nah, akhirnya hal ini akhirnya memacu kami untuk berkarya lebih lagi, dan akhirnya kita coba ikutkan sebuah kompetisi. Pada saat itu kita mengikuti Start Surabaya Bootcamp gitu, di mana pesertanya itu ada dari UGM, ITB gitu kan, dan juga khalayak umum. Jadi lombanya ini nggak cuma untuk peserta mahasiswa tapi umum juga, dan ternyata Riblat menjadi juara 2 pada saat itu. Sesuai dengan mimpi kami bahwa tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang meninggal karena ketiadaan stok darah di PMI. Oleh karena itu kami menargetkan kita akan mengumpulkan minimal 1.000 donor darah itu melalui Riblat, yang sampai saat ini baru tercapai sekitar 519 mulai dari Surabaya. Tapi walaupun kami dari Surabaya, tapi kami ingin impact-nya nggak cuma di Surabaya tapi untuk seluruh Indonesia.
Sehingga dari Surabaya dulu, kemudian se-Jawa Timur, kemudian Jawa dan sekitarnya sampai se-Indonesia. Kami percaya bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak butuh seorang Superman gitu. Karena kita percaya bahwa yang dibutuhkan Indonesia itu hanyalah orang-orang biasa yang mau meluangkan waktunya hanya 10-15 menit dalam 3 bulan sekali untuk mendonorkan darah mereka yang tentu saja menolong orang lain, sehingga kita percaya bahwa kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk Indonesia yang lebih baik.